ونبينا محمد المجتبى المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آياته الأخرى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sesungguhnya takwa, dan katakanlah dengan perkataan-perkataan yang baik. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal kalian dan Dia akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia berada dalam kemenangan yang besar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia berada dalam kesesatan yang nyata. Serta Allah dalam ayat yang lain pun berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha ulaika hum an ayat wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak ingin berjumpa dengan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa redha, senang dengan kehidupan dunianya saja, dan mereka tentram, tenang dengan kehidupan dunianya. Mereka adalah orang-orang yang melupakan ayat-ayat kami, dan mereka tempatnya nanti di hadapan Allah ma'wahumun nar, adalah api neraka karena apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saudara-saudara jamaah salatul Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kaum mukminin seluruhnya yang hadir di Masjid Baitur Rahman ini pada pelaksanaan ibadah salat Jumat siang hari ini, dengan segala kesalahan kita, dengan segala amal ibadah kita, dengan segala ketaatan kita, insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah segala rahmat, nikmat-Nya, hidayah, inayah-Nya. Kita senantiasa mensyukuri segala anugerah-Nya, khususnya siang hari ini. Sungguh Allah telah memberikan kegembiraan, kesenangan pada kita. Hadirnya kita di salah satu rumah rahmat-Nya, penuh dengan keberkahan. Di tempat ini, di tempat yang mulia ini, pasti kita bertambah kebaikan, kesalehan, ibadah, pahala-pahala kita, dan insyaallah bertambah pula kegembiraan, kebahagiaan kita yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun kita sangat bersyukur kepada Allah untuk yang kesekian kalinya Allah mudahkan rencana-rencana kita, keinginan-keinginan kita, apapun yang kita inginkan terlaksana, yang semua itu tidak ada lain hanya izin Allah, hanya kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pantas diwajibkan kepada kita untuk mensyukurinya, untuk bersyukur setinggi mungkin, yakni meningkatkan iman takwa kita, meningkatkan saleh dan taat kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
tentu dengan harapan semua amal soleh ibadah kita mahdhah ataupun ghairu mahdhah, semua menjadi amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin, jamaah salatul Jumat Masjid Baitur Rahman, Komplek DPR MPR Republik Indonesia yang saya hormati, yang insyaallah seluruhnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali saling mengingatkan di antara kita, yang memang merupakan kewajiban di antara kita, saling tausiah, saling wasiat, saling berpesan dalam keimanan ketakwaan kita, dalam saleh dan taat kita kepada Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, saya yakin yang hadir di masjid ini memang hamba-hamba beriman bertakwa yang bagus, hamba-hamba saleh dan taat kepada Allah. Namun mari kita terus menjaganya, saudara sekalian. Karena wallahu alam nasib iman, takwa, saleh dan taat yang sampai saat ini masih bagus, besok lusa seperti apa? Dengan adanya rayuan-rayuan dunia, dengan dahsyatnya sihir-sihir dunia yang akan memperdayakan kita semua orang yang beriman. Jangankan kita orang-orang yang lemah, orang-orang yang kuat saja masih bisa dilemahkan, yang pada akhirnya dikalahkan. Na'udzubillah, ini adalah penyiksaan. Ini adalah sanksi adab dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dengan nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin semua maklum, semua faham, tidak ada satupun nikmat, jangankan besar, kecil pun pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ini tanamkan betul pada diri kita. Karena kalau ini betul-betul tertanam pada diri kita, orang-orang beriman saudara sekalian, pasti berbuat apapun kita berhati-hati. Saudara-saudara sekalian, sekecil apapun nikmat, dengan ayatnya dalam Al-Quran, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Sungguh pasti akan ditanya pada hari itu di hadapan Allah nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara-saudara sekalian, kita maklum, salah satu tafsir daripada hadis ayat ini, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada tempat tinggal beliau, dari rumah beliau yang pada saat itu musim kemarau, dan beliau dalam keadaan lapar, keluar pergi dari tempat tinggal beliau ingin mencari makan. Di perjalanan bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi bertanya, "Kemana engkau pergi wahai Abu Bakar?" "Iya ya Rasulullah, saya ingin mencari makan, saya sedang lapar." "Oh, rupanya kita sama, mari kita pergi." Dalam kepergian berdua pun ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya ditanya, sama ternyata saudara sekalian kejadiannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun sedang lapar ingin mencari makan. Pergilah bertiga ini ke salah satu seorang sahabat, rumah salah seorang sahabat Ansor. Pada saat itu yang di sekitar tempat tinggalnya banyak mempunyai pohon-pohon kurma. Sudah sekalian, pada saat Nabi SAW dekat atau datang ke rumah sahabat tersebut, dilihat sahabat ini berada di atas pohon kurmanya sedang menurunkan buah kurma itu. Kemudian Nabi mengucapkan salam. Setelah Nabi mengucapkan salam, dia melihat, menjawab salam itu, ternyata dilihatnya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sudah sekalian terkejut dengan senangnya. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Dia tergesa-gesa turun sambil membawa buah-buah kurma yang sudah dia petik itu. Kemudian setelah turun, Nabi SAW menjelaskan, "Kami bertiga berjalan dalam keadaan yang sama, ingin mencari makan, kami lapar." Spontan sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, kami mempunyai kurma, ya Rasulullah, mari ke rumah kami, ke tempat tinggal kami." Disiapkan kurma yang sangat bagus, dihidangkan kepada Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sudah sekalian berdoa dengan bismillah, dipersilakan makan. Baru termakan satu buah kurma saja, hadirin rahimakumullah, ditelanlah bersama satu buah kurma itu,
Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." La tus'alunna an hadza yaumal qiyamah. Satu kurma yang telah kita makan, yang tidak kita telan bersama, itu sudah pasti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir daripada ayat "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Lalu mari saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, ambil suatu i'tibar berapa banyak rezeki Allah yang telah kita telan pada saat selama ini, yang telah kita makan, kita minum, bahkan selain makan dan minum berapa besar. Kalau itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekecil itu saja akan ditanya oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan rezeki, harta dari sekian besarnya, dari sekian banyaknya di hadapan Allah? Kalau pertanggungjawaban kita itu diterima oleh Allah, kalau ternyata ditolak, saudara-saudara sekalian, di mana kita dan akan kemana kita? Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ahadin illa wa yukallimu rabbuhu yawmal qiyamah, wa laysa bainahu wa bainallahi ta'ala tarjuman." Tidak ada dari seorang kecuali nanti di hadapan Allah pasti akan Allah bicara kepada orang tersebut yang tanpa ada terjemah, tidak ada penterjemahnya. Langsung Allah berbicara kepada kita semua. Maka pada saat itu Nabi SAW bercerita, "Yanzuru fayanzuru dzalikal 'abdu yaminan wa shimalan, fala yara illa ma qaddama min 'amalihi." Tidak ada yang terlihat kecuali dengan apa yang berlalu dengan amalnya. Dia lihat ke kanan amalnya, lihat ke kiri itu amalnya. Bahkan wa tilqa'a wa yanzuru tilqa'a wajhi fala yara illa an-nar. Tapi ternyata ketika melihat ke arah depan, di depan itu di hadapannya api neraka, kobaran api neraka yang sangat besar. Lalu Nabi SAW pun bercerita, "Fa fi dzalikal waqt," pada waktu itu, "yus'alu an khamsati asya." Umum hadis ini dibahas di tengah-tengah kita, saudara. 5 macam pertanyaan akan ditanya kepada kita semua. Yang pertama, fima afnaita umrak. Dengan apa engkau habiskan umurmu? Saudara sekalian, jangankan 60 tahun, 70 tahun, 30 tahun, 1 hari yang lewat, yang berlalu itu umur. 1 jam yang berlalu diberikan Allah Subhanahu wa taala itu umur. Semua akan ditanya, fima afnaita umrak. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, kalau kita tertanam betul hadis Nabi yang demikian, yang harus kita imani. Bagaimana kita berbuat, bekerja, bertugas apapun, kemudian kita tidak berpikir bahwa ini akan hilang begitu saja. Pasti kita akan berhati-hati, saudara. Itu yang pertama. Insya Allah bagi kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari waktu ke waktu, bahkan insya Allah seluruh umur kita akan kita habisi dengan semua mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, saudara sekalian, fima ablaita syababa. Dengan apa engkau menghabiskan mudahmu? Kenapa Nabi SAW mudah yang dibahas, yang disampaikan, yang akan ditanya oleh Allah? Kok bukan masa tuanya? Kok mudahnya yang akan ditanya? Iya, saudara-saudara sekalian, Allah. Kalau hadis ini dipahami, dibaca, dipahami orang yang masih muda, rekan-rekan remaja, pemuda kita memahami hadis ini, pasti dia akan hati-hati dengan mudanya, dengan usia mudanya. Oh, nanti muda saya ini akan ditanya. Secara khusus Nabi SAW bersabda, kalau hadis ini dibaca, dipahami oleh kita orang yang sudah tua, kita dulu pernah muda, sekarang sudah tua dan masih ada waktu untuk memperbaiki masa muda kita dulu yang mungkin kurang baik dan sebagainya. Tapi kalau Nabi SAW bersabda akan ditanya masa tuamu, maka saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, akan hilang begitu saja. Tidak akan pernah ada kehati-hatian dalam bertindak. Ini saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, sekalipun pada saat ini barangkali kepada kita yang sudah usia tua ini, muda sudah tiada. Mari kita lihat masa muda kita dahulu, dan saat ini taubat itu masih diberikan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara sekalian, rahimakumullah,
Yang keempat akan ditanya, yang ketiga akan ditanya oleh Allah, min aina iktasabta amwalak, dari mana hartamu kau dapati, halalkah atau haramkah, pasti akan ditanya. Saudara sekalian, kemudian selanjutnya yang keempat, wa ila ayyi syai'in saraftahu, dan kepada sesuatu apa kau gunakan harta dan rezekimu itu pun akan ditanya pada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Maka saudara-saudara sekalian rahimahullah, memang betul siapa di antara kita itu manusiawi. Kalau bertambahnya harta itu kita menjadi senang, semua kita bertambah duit itu senang, bertambah rekeningnya itu senang, silakan saja, itu sah-sah saja. Namun saudara sekalian rahimahullah, bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 245 ketika Allah berfirman, umum ayat ini dibahas di tengah kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladhina yuriduna al-hayata la yuriduna al-hayata dunya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu ingin meminjamkan pinjamannya yang disebut dengan qardhan hasanah. Allah berfirman, man dzal ladzi yuqridullaha qardhan hasanah fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wallahu yabsutu wa wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-Baqarah 245 Allah berfirman, siapa orang-orang yang ingin meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, qardhan hasanah, rasanya di dunia ini tidak ada satupun yang disebut dengan qardhan hasanah, saudara-saudara sekalian. Karena qardhan hasanah itu Allah mengatakan yudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Kita memaknai dengan apa ini adha'afan katsira? Dengan lipat ganda yang besar. Kalau pinjaman sekarang bisa jadi cuma balik modal begitu saja, atau keuntungan, tapi tidak berarti harus sangat besar. Atau beberapa banyak pinjaman itu yang rugi, bahkan tidak kembali, hilang begitu saja. Artinya dia tertipu dengan pinjaman itu. Tidak ada yang qardhan hasanah kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Allah mengatakan wallahu yaqbid, Allah memang Maha menyempitkan, tapi wa yabsut, Allah Maha meluaskan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan kembali. Kita akan kembali saudara sekalian kepada Allah Tabaraka wa taala yang akan membawa pinjaman kita itu. Kalau itu kepada Allah Subhanahu wa taala pasti sangat menyenangkan. Dan ada dua tafsir daripada ayat ini saudara sekalian. Yang pertama, ketika ayat ini didengar oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah Al-Ansari. Abu Dahdah Al-Ansari ketika mendengar ayat ini, dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna Allah azza wa jalla la yuridul qardha minna. Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mencari pinjaman dari kami ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, na'am ya Abu Dahdah. Ya, betul wahai Abu Dahdah. Maka Abu Dahdah ini langsung mengatakan, arini yadaka ya Rasulullah, perlihatkan kepadaku tanganmu ya Rasulullah. Langsung pada saat itu beliau mengatakan, ya, fa inni aqrabtu hati ila Allah azza wa jalla ala yadaka ya Rasulullah. Kama qala, sesungguhnya aku karena Allah ingin meminjamkan tamanku, kebunku, ladangku. Yang ladang Abu Dahdah ini tidak kurang dari 600 pohon kurma. Langsung dia investasikan kepada Allah Subhanahu wa taala di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pada saat itu Ummu Dahdah dan keluarganya sedang berada di taman itu, di ladang itu. Dipanggillah oleh Abu Dahdah, "Ya Ummu Dahdah, ta'al." Wahai Ibu Dahdah, Ummu Dahdah, kemarilah. Ketahuilah bahwasanya kebun ini, taman ini, sesungguhnya ladang ini sudah aku investasikan kepada Allah Subhanahu wa taala di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Dahdah dengan senang hati dan ikhlas menjawab, "Hada laka fid dunya wa hada laka fil akhirah." Ini memang milikmu di dunia, tapi ini akan menjadi milikmu di akhirat. Hadirin rahimahullah, karena milik kita belum tentu akan kita miliki dunia dan akhirat. Ini ayat ini didengar oleh orang yang beriman, oleh sahabat. Ketika ayat ini didengar oleh orang yang tidak beriman kepada Allah, apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Di hadapan Abu Bakar, dia mengatakan, ya Allah, namanya Allah alam, seorang orang Yahudi, seorang pemimpin Yahudi dia. Itu mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, Tuhanmu mencari pinjaman
pinjaman ke sana kemari. Tuhanmu begitu miskin, berarti aku lebih kaya daripada Tuhanmu. Aku tidak pernah mencari pinjaman, tapi Tuhanmu mencari pinjaman dari kita. Aku lebih kaya daripada Tuhan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak menjawab apa-apa, tapi langsung ditampar muka wajah orang tersebut sampai hitam. Hadirin rahimahullah, langsung orang tersebut, pemimpin Yahudi itu datang mendatangi Nabi SAW. Ketika mendatangi Nabi, dia mengatakan, "Ya Muhammad, ini lihat perlakuan sahabatmu. Aku dipukul, aku ditampar wajahku sampai hitam semacam ini. Siapa yang berbuat? Itu sahabatku yang kau suka, yang kau sukai, yang kau cinta itu, Abu Bakar." Dipanggillah Abu Bakar. "Betulkah engkau yang berbuat demikian?" "Iya ya Rasulullah," kata Abu Bakar. "Sesungguhnya orang ini menghina Allah di hadapanku. Dia mengatakan Allah miskin, Allah mencari pinjaman. Dia mengatakan dia lebih kaya dari Allah." Maka Nabi belum menjawab, turun ayat Allah Subhanahu wa taala, surah Ali Imran 181. "Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq." Sungguh telah mendengar Allah Subhanahu wa taala. Allah sungguh telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan Allah miskin, aku lebih kaya daripada Allah. Kami akan mencatat perkataan tersebut, kata Allah, dan dia pasti merasakan azab yang membakar, azab al-hari. Mana saudara-saudara sekalian rahimahullah. Jadi ini satu contoh yang tiba-tiba panjang tentunya saudara. Jika Al-Quran itu dihadapi orang yang beriman akan terjadi semacam itu. Begitu lunak hatinya, dan ini kepada kita semua. Tapi ketika orang-orang tidak beriman akan macam-macam, mereka menghina dan sebagainya dengan perkataan-perkataan yang begitu ringan, lidah mereka itu menghina. Maka saudara sekalian, beruntunglah kita dan mari kita terus tingkatkan iman kita yang sebenarnya kepada Al-Quran. Dan mari jangan hanya stop sampai pada beriman itu saja, berilmu, mengetahui itu saja. Mari kita laksanakan dan kita amalkan. Karena pertanyaan terakhir, bima alimta, bima ma amilta bima alimta. Apa yang kamu amalkan dari apa yang kamu ketahui. Jadi ilmu-ilmu yang ada pada kita dituntut semua akan kita amalkan, supaya kita amalkan. Insya Allah Allah hidayahkan kita, Allah berikan kekuatan lahir dan batin, Allah berikan kesabaran lahir dan batin untuk bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmu kita yang sesungguhnya, dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah